Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan. Bagi orang-orang yang berharap dan percaya, tahun ini adalah tahun pemulihan apapun keberadaan saudara dan saya. Kita sebentar akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Di dalam tahun yang baru, di bulan kedua Februari ini Tuhan, Engkau selalu menolong dan memberkati kehidupan kami. 1 bulan sudah berlalu, Tuhan sudah tolong. Bahkan kami percaya selanjutnya Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami akan mendengar renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Allah tentang pemulihan. Ya, karena ini tahun pemulihan. Sebagai tema besar kita, tahun ini adalah pemulihan. Saya coba kita akan bahas dengan tema proses Tuhan. Proses Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa rencana Allah tidak pernah ada yang gagal. Kalaupun kita jatuh bangun, itu adalah satu proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca satu ayat dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa. Tuhan tahu bahwa di dalam Ayub 42 tadi Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Kalau kita dengar banyak kesaksian, ya ada seorang yang tentu sedang menghadapi pekerjaan yang berat, bahkan akhirnya mereka di PHK. Dan ketika di PHK sebagai seorang kaum pria, saudara, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab untuk nafkah, ini satu tekanan hidup yang luar biasa. Cukup berat rasanya, wah Tuhan sudah tidak menolong lagi. Belum lagi masalah keluarga, istri, anak. Mereka melihat kehidupan kita tidak ada harapan dan cukup berat. Tetapi orang ini tetap bertahan. Walaupun badai begitu besar, dia tetap bertahan. Dia tetap andalkan Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Satu waktu dia kembali bangkit dan diterima dalam pekerjaan dan perusahaan yang lebih baik. Dan hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Bahwa kita tahu, kegagalan itu hanya satu proses. Firman Allah katakan, kegagalan itu adalah satu proses. Tapi firman Allah ingatkan, rencana Allah tidak pernah gagal. Kalau kita mengingatkan pada kehidupan Ayub, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Ayub mengenal Allah lewat satu proses yang berat sekali. Ayub tidak berkata, ini saat hidupnya baik-baik saja. Tapi setelah melewati satu proses yang menyakitkan dari kehidupannya, disinilah ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita Ayub. Di mana Ayub adalah dalam menghadapi satu kegagalan, adalah satu proses. Yang pertama dikatakan proses Tuhan seringkali tidak nyaman, tetapi bermakna.
Bahkan di dalam Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan di dalam Yesaya katakan, jalan dan rancangan Tuhan sering tidak sama dengan pikiran manusia. Maka proses Tuhan seringkali tidak nyaman, rasanya berat. Ayub menghadapi hal itu, dia petik poin pentingnya, bahwa dia katakan bahwa proses Tuhan tidak nyaman, tetapi selalu bermakna, bermanfaat buat kita. Dikatakan yang kedua, bahwa kegagalan itu bukan penolakan, tetapi satu pembentukan. Seringkali kita mengira bahwa kegagalan berarti Tuhan meninggalkan kita. Padahal kegagalan justru menjadi alat Tuhan untuk membentuk iman dan pengharapan kita. Amsal katakan di dalam Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Orang benar gagal. Itu adalah satu proses. Tapi ketika Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, rancangannya tidak pernah gagal dan pasti akan bangkit kembali. Jadi Bapak Ibu yang menghadapi keadaan permasalahan hidup memasuk tahun 2026 ini, banyak kendala, banyak masalah. Tapi firman Allah katakan itu satu proses Tuhan. Ya, jadi jangan putus asa karena rancangan Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan lebih peduli membentuk karakter kita daripada sekedar memberi kenyamanan dalam hidup. Karakter kita dibentuk Tuhan. Ketika ada kegagalan, Tuhan akan membentuk karakter kita dan kita lebih berharap kepada Tuhan. Yang ketiga katakan, pengharapan adalah kunci dari proses Tuhan. Jadi ketika saudara diproses oleh Tuhan dalam keadaan terkesan gagal, kehidupan berat, ingat, pengharapan adalah kunci dalam proses Tuhan. Di tengah proses Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk terus berharap kepadanya, bukan pada keadaan. Keadaan kita mungkin berat. Keadaan kita seolah-olah gagal. Tapi kita ingat pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya. Serahkan segala khawatirmu, serahkan segala kegagalanmu, serahkan segala beban hidupmu, serahkan segala apa yang menjadi hambatan hidupmu di dalam keluarga atau dalam kehidupan kita. Apakah itu pekerjaan, apakah itu masalah rumah tangga dan masalah-masalah lain. Firman Allah akan serahkan segala khawatirmu, hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia pasti bertindak. Haleluya, puji Tuhan. Selama kita masih berharap kepada Tuhan, proses belum selesai dan rencananya tidak pernah gagal. Kalau kita lihat perumpamaan seperti emas yang dimurnikan, Bapak bayangkan emas yang harus dimasukkan ke dalam api yang panas untuk membuang kotorannya. Semakin murni emas yang diinginkan, semakin lama ia berada di dalam api. Dia dibakar. Kotoran-kotorannya hilang. Bukan karena emas itu tidak berharga. Justru karena nilainya sangat tinggi, ia harus melalui proses. Demikian juga hidup kita. Bukan saudara tidak berharga. Saudara menghadapi permasalahan, badai, kegagalan. Tapi Tuhan ingin proses, ya, untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan sesuatu dalam kehidupan kita
dan Allah ingin memulihkan hidup saudara. Puji nama Tuhan bahwa kegagalan itu satu proses, ya, dan Tuhan pasti akan pulihkan. Pertanyaannya, apakah aku masih percaya rencana Tuhan lebih besar dari kegagalanku? Apakah aku tetap menaruh harap kepadanya meskipun aku sedang gagal, terluka, dan tidak mengerti seolah-olah jalan Tuhan? Satu proses, percayalah kepada Tuhan. Kegagalan hanyalah bagian dari proses kehidupan, bukan tujuan akhir. Ayub membuktikan bahwa rencana Tuhan selalu berhasil, sekalipun dimulai dengan air mata, menangis. Jika hari ini kita sedang dalam keadaan proses, firman Allah, jangan menyerah, tetapi berharap, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Harapan masih ada. Walaupun saudara tidak melihat, percayalah, Tuhan pasti menolong saudara. Proses boleh berat, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pemulihan selalu tersedia bagi mereka yang tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami telah mendengar renungan firman Tuhan. Renungan ini Tuhan mungkin ada di dalam kehidupan kami kegagalan. Kita memasuki tahun 2026 terkesan kehidupan yang parah, gagal. Bencana di sana-sini terjadi, kehidupan semakin sulit. PHK di mana-mana. Tapi kami mendengar firman-Mu ketika kegagalan datang. Kami percaya ini adalah satu proses dari Tuhan untuk mencapai pemulihan, keberhasilan. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap dan menyerahkan permasalahan kepada Tuhan. Percaya saja, Tuhan pasti bertindak. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam aktivitas saudara, percayalah, Tuhan selalu memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin.